Saya jadi ketua senat waktu itu, kemudian ya jadi parlemen jalanan. Oh gitu. Ketua demo gitu. Ya. Suara rakyat harus suarakan gitu. Publik itu melihat bahwa hukum itu hanya berpihak kepada orang yang punya uang. Nah, mafia keadilan ini sampai sekarang memang masih ada. Masih. Mafia di kepolisian, mafia di kejaksaan, mafia di peradilan, itu musuh kita bersama gitu. Dan ini bukan hanya persoalan Sambo saja. Nah, ini bagaimana kira-kira untuk membangun kepercayaan publik bahwa hukum ini memang berpihak kepada kebenaran yang sebenarnya begitu, Pak Didi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Radar. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta, DPR RI. Nah, beliau adalah Dr. Didik Mukrianto, SHMH. Beliau sekarang di Komisi 3 DPR RI. Jadi bisa diperkenalkan dulu. Selamat datang, Mas Didik. Siap, selamat datang, Mas Web. Aktivisnya selama ini kan di Jakarta, ya? Atau seringkali bolak-balik Bojonegoro Jakarta atau gimana? Justru saya berharap Bojonegoro Tuban ini menjadi rumah pertama saya. Oh, kalau Jakarta itu jadi rumah kedua. Rumah kedua malah ya. Oke. Saya sudah kadung cinta sekali dengan Bojonegoro ini. Ya, luar biasa. Karena apa? Saya banyak berhutang kepada masyarakat di sini. Tentu keterwakilan saya sebagai wakil masyarakat di Bojonegoro, Tuban di DPR ini juga karena kepercayaan masyarakat. Banyak hal yang belum bisa saya tunaikan, banyak hal yang belum bisa tuntaskan, karena ini adalah keterpanggilan pengabdian, begitu kan. Dan saya meyakini bahwa ini juga ada nilai ibadahnya, ada nilai spiritualnya. Nah, menurut saya ini orang susah sekali dulu, orang miskin, tukang ngarit begitu, ke Jakarta jadi sopir, jadi pembantu, gitu kan. Dulunya. Iya, jadi tukang kebun, begitu. Nah, begitu semangat struggle kita muncul, kemudian alhamdulillah kita diberikan ruang, kesempatan oleh Allah untuk berkembang, kemudian diingatkan kembali oleh Allah. Saya diberikan kesempatan untuk mengabdi kembali ke rakyat sebagai DPR. Artinya apa? Saya memaknainya sederhana saja. Begitu jadi DPR, saya harus turun ke bawah. Artinya saya dijaga secara spiritual untuk terus mengelola hati, bisa bermanfaat buat masyarakat, mudah-mudahan. Semoga saja. Amin. Bisa diceritakan dulu karir politiknya Pak Didik dulu, bagaimana awalnya, tahun berapa terjun di politik begitu? Ya, saya ini karena kembali saya katakan sebagai orang susah yang tidak punya kesempatan untuk sekolah, untuk kuliah, merantau Jakarta, akhirnya ada dermawan yang kemudian menguliahkan saya. Nah, di kuliah tentu saya ingin cepat-cepat, tidak ingin berlama-lama karena pengen segera mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Ya, saya ceritanya waktu jadi mahasiswa emang senang aktivis, karena saya dari kecil memang senang organisasi. Saya jadi ketua senat waktu itu, kemudian ya jadi parlemen jalanan. Oh gitu. Ketua demo gitu. Ya. Suara rakyat harus suarakan gitu. Dulu ditangkap, dulu menjadi hari-hari lah bagi kita. Nah, inilah semangatnya di situ. Kemudian setelah selesai kuliah saya jadi praktisi, saya jadi lawyer, kemudian saya juga termasuk menjadi pengusaha sampai sekarang. Nah, alhamdulillah lambat laun setelah ekonomi keluarga settle atau ekonomi keluarga sudah aman, kemudian saya meneruskan hobi berorganisasi, hobi berpolitik. Karena mohon maaf, saya dulu orang miskin. Waktu kecil saya lahir 74 kan. Saya ingat betul waktu kecil, namanya menteri saya hafal semuanya loh. Waktu zaman dulu ya. Dulu kan diwajibkan menghafalkan itu. Persis. Anggota DPR itu luar biasa dulu. Menurut saya kita. Sempat dulu terngiang. Mungkin enggak ya? Pengen jadi DPR atau bisa jadi DPR dulu. Dari kecil memang sudah terngiang itu, Mas. Sudah menjadi mimpi. Iya. Ternyata tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Faktanya saya sekarang benar mimpi, keinginan, angan-angan, ternyata sekarang saya diijabah jadi DPR. Dan memang Demokrat ini menjadi rumah saya pertama. Saya bergabung di Demokrat itu
dimulai dari tahun 2021 pada saat pendirian ya. Saya dari bawah betul. Saya tidak kenal siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Artinya dengan sabar, dengan tekun, karena kan proses itu kita harus lewati. Betul. Tidak boleh ada instanisasi. Kalau instanisasi ini bisa bahaya buat semuanya gitu. Iya. Nah, sekarang akhirnya menjadi pelayannya masyarakat Bojonegoro lah di DPR. Sekarang di komisi berapa ya, Pak? Saya di Komisi 3, Mas. Komisi Hukum dan Keamanan. Hukum dan Keamanan. Sebelumnya juga di Komisi 3 juga atau di periode sebelumnya? Ya, saya ini senang ilmu. Yeah. Saya ini memang ingin memastikan kapasitas, kapabilitas, kompetensi itu juga menjadi penting di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian politik ini. Ya, ilmu saya ada di ilmu hukum. Gitu ya. Basicnya saya sarjana hukum, S1, S2, S3 saya memang hukum. Profesi saya juga lawyer juga masih gitu. Pernah jadi notaris, pengusaha meskipun pengusaha, tapi petani saya tetap loh, Mas. Tetap. Iya, karena petani itu kan apa ya, fondasi ekonomi juga untuk negara ini begitu. Mas Didik di Komisi 3 itu kan punya apa ya, tanggung jawab yang luar biasa tentang hukum gitu. Tapi persepsi publik hari ini nun sewu. Publik itu melihat bahwa hukum itu hanya berpihak kepada orang yang punya uang. Nah, itu bagaimana? Kira-kira bagaimana itu? Ya, persepsi itu ya memang akan terus berkembang selama memang supremasi hukum kita ini tidak bisa ditegakkan. Gitu ya. Selama hukum ini juga tidak berpihak kepada keadilan, kan begitu. Karena apa? Ini kan juga trigger reformasi kita 98 adalah mengenai persoalan ketidakadilan. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, dan kita juga harus ingat jika kembali kepada tujuan berdirinya negara kita, bukan hanya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, tapi juga adil dan makmur kan? Adil dan makmur. Nah, betul. Nah, dalam konteks itu maka penerjemahannya para pemimpin bangsa ini harusnya juga hati-hati menerjemahkan itu. Tidak bisa dipisahkan antara adil dan makmur. Tarikan satu nafas yang harus dilakukan bersama-sama. Tidak ada gunanya Indonesia adil kalau tidak makmur. Tidak betul. Sebaliknya, tidak lengkap jika juga hanya makmur tapi tidak adil. Makanya saya katakan bahwa di negara Indonesia ini jangan makmur sendiri-sendiri. Harus dipastikan pemimpin bangsa ini memastikan bahwa makmur bersama-sama. Konsepnya kan begitu, Mas. Jadi bagaimana caranya? Kan sekarang banyak persoalan hukum yang dalam tanda kutip orang miskin begitu tersangkut hukum begitu. Tapi takut ketika diproses karena dia merasa ini tidak akan berpihak kepada saya, walaupun itu misalkan faktanya versi dia itu dia benar. Nah, ini bagaimana kira-kira untuk membangun kepercayaan publik bahwa hukum ini memang berpihak kepada kebenaran yang sebenarnya begitu, Pak Didi? Nah, itulah tugas kami di Komisi 3 memang harus mendudukkan hukum pada porsinya. Mendudukkan hukum pada tujuan keadilan sendiri. Keadilan juga bukan hanya keadilan prosedural. Kami ingin memastikan keadilan yang substantif, keadilan yang sesungguhnya, begitu ya. Karena tentu kita juga harus menyadari sepenuhnya ini bukan persoalan rakyat di bawah sebenarnya. Ini persoalan pejabat dan penegak hukumnya. Bagaimana menerapkan hukum? Karena apa? Mohon maaf loh. Di dalam konstitusi kita sudah mengatakan bahwa kita ini adalah negara hukum Indonesia. Menjunjung tinggi hukum. Hukum sebagai panglima, bukan politik dan bukan kekuasaan. Itu kunci. Nah, dan Indonesia adalah negara demokrasi. Nah, artinya apa? Tepat sekali ketika Indonesia ini sudah menetapkan sebagai negara hukum, maka pasangannya adalah demokrasi. Tidak mungkin penegakan hukum dilakukan di pemerintahan yang totaliter atau otoriter. Makanya hukum itu bisa ditegakkan hanya di dalam negara demokrasi, dan sebaliknya demokrasi bisa tegak jika hukum juga ditegakkan. Ini dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Ya, memang persoalan keadilan ini memang masih menjadi PR bangsa kita. Kami di Komisi 3 banyak menyelesaikan dan banyak menerima aduan dari masyarakat terkait dengan keadilan. Tidak sedikit kemudian keadilan kita yang dirasakan
masih tajam ke bawah, Betul. tapi tumpul ke atas. Betul. Nah, itu ya. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian tidak punya akses keadilan kemudian menjadi korban. Iya. Padahal ini seperti yang Mas F sampaikan, Iya. bahwa kadang-kadang masyarakat ini tidak mengetahui Iya. tentang apa yang dilakukan. Ini apakah menjadi sebuah kejahatan, menjadi delik atau tidak gitu. Betul. Nah ini kan tidak serta-merta kemudian orang bicara bahwa dia melanggar hukum. Ya. Begitu hukum diundangkan, dianggap masyarakat tahu. Ya. Nggak bisa begitu. Bisa, betul. Makanya kan sosialisasi, Penting. edukasi, penyadaran hukum ini harus dilakukan oleh bangsa ini, Iya. oleh siapapun yang memang ditugaskan negara termasuk penegak hukum gitu. Dan di dalam penegakan hukum ya mohon maaf, Iya. di dalam konsep ataupun di dalam temuan kita tidak sedikit yang kemudian dipengaruhi adanya intervensi-intervensi tertentu. Nah, intervensi-intervensi tertentu yang kita kenal dengan mafia keadilan. Nah, itu yang bahaya. Nah, mafia keadilan ini sampai sekarang memang masih ada. Masih ya? Dan kita DPR memang fokus untuk menyelesaikan itu. Mafia di kepolisian, mafia di kejaksaan, mafia di peradilan, itu musuh kita bersama gitu. Jangan sampai kemudian orang yang benar menjadi salah, orang yang salah kemudian menjadi sebaliknya. Iya. Nah, karena sampai kapanpun potensi kekuasaan itu akan cenderung korup, akan cenderung disalahgunakan. Ini hal yang basic begitu ya. Jika tidak dilakukan check and balances, jika tidak dilakukan pengawasan, Yeah. makanya di lingkungan baik pun, tanda kutip saya ulang, Yeah. orang yang baik pun, Yeah. jika di lingkungan tidak baik bisa berubah sikapnya. Yeah. Makanya dalam konsep inilah bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penegak hukum di dalam melakukan penegakan hukum, aturan yang dibikin apapun Yeah. juga kembali kepada manusianya. SDM-nya itu. Iya. Jika kemudian kita punya penegak hukum yang punya integritas, ya, kemudian punya karakter, punya moralitas yang tinggi, saya pikir nggak akan ada masalah dengan penegakan hukum kita. Lantas bagaimana dengan yang kemudian ingin melakukan penyimpangan, sengaja melakukan abuse of power, menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, begitu. Ada, gitu. Bahkan kita tahu bahwa penyimpangan-penyimpangan itu belum lama ini kan juga terjadi di kepolisian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Bagaimana mungkin kemudian polisi yang dikatakan menegakkan hukum di level terdepan di bangsa ini, yang harus berhadapan dengan masyarakat ini, kemudian masyarakat pada sisi-sisi tertentu disuguhkan oleh nakalnya oknum-oknum kepolisian. Dan ini bukan hanya persoalan Sambo saja, yang kemudian mencuat, kemudian ada mafia tambang yang juga melibatkan kepolisian, kemudian ada mafia narkoba yang oknum itu. Nah, oknum. Saya yakin bahwa secara kelembagaan ya, secara misalkan kita bicara Polri, secara kelembagaan sebetulnya sistemnya sudah terbangun dengan baik. Ingat pada saat reformasi, kemudian tuntutan reformasi salah satunya adalah menghapuskan difungsi ABRI. Nah, difungsi ABRI itu kemudian lebih jauh dielaborasi, kemudian ada pemisahan polisi sama TNI, karena keamanan dalam negeri dan penegakan tugasnya Polri, pertahanan negara adalah tugasnya TNI. Nah, dalam konsep pemisahan Polri ini pun, kemudian Polri kan dibebani reformasi waktu itu. Ada reformasi instrumen, struktural, sama kultural. Dua hal yang struktural ini sudah diakomodir di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Positioning Polri ada di mana? Yang terpisah dengan TNI. Kemudian secara instrumen dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tahun 2022. Selain itu juga banyak instrumen lain, aturan-aturan termasuk peraturan Kapolri yang sedemikian rigid untuk mengatur bagaimana melakukan penyidikan yang transparan, penegakan hukum yang profesional, akuntabel. Bahkan di peraturan Kapolri juga mengatur bahwa Kapolri tidak boleh melakukan gaya hidup mewah, termasuk keluarganya. Itu kan jelas. Secara instrumen sudah lengkap gitu. Nah, cuman secara kultur yang memang masih itu PR. Nah, inilah yang saya katakan
bahwa reformasi struktural yang baik, reformasi instrumen yang baik, tapi jika tidak dilakukan pengawasan selalu ada oknum yang memang memainkan gunakan. Dan ini yang dirugikan siapa? Masyarakat. Betul. Terus ini Pak, kalau misalkan tadi yang jenengan sampaikan ada mafia hukum dalam tanda kutip, masyarakat itu bagaimana cara tugasnya apa? Apa harus mengadu ke Komisi 3 begitu atau pakai cara lain begitu? Bagaimana? Kita ada temuan di masyarakat misalkan? Ya, kami di Komisi 3 tidak sedikit mendengar keluhan masyarakat, begitu. Yang bisa mengakses kami, yang tahu mengakses ke DPR, mereka akan mengadukan kepada kami. Pasti akan kami tangani dengan baik. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang kemudian terzolimi oleh oknum-oknum ini kemudian tidak punya ruang atau takut untuk melaporkan. Ini kan problem. Nah, inilah saya pikir partisipasi masyarakat siapapun dia harus berani menyuarakan keadilan. Sekarang ruangnya kan juga tidak terbatas kepada kelembagaan negara kita. Ya, sekarang di era sekarang kekinian kita tahu mudah kok sebetulnya untuk melaporkan kejadian. Sosial media kita viralkan, asal bukan hoax, insya Allah ditangani kok. Insya Allah langsung ditangkap kok. Baik oleh atasan aparat penegak hukumnya maupun kita yang di DPR. Kenapa selama ini kita tidak melakukan menyelesaikan semuanya? Ya kita juga terbatas akses orang laporan dan kita juga tidak bisa mengetahui satu persatu. Tapi dengan sosial media sekarang ini akhirnya sangat mudah kami melakukan pengawasan, kemudian juga melakukan perbaikan di dalam penegakan hukumnya. Kira-kira persoalan hukum ini ada kaitannya nggak dengan ekonomi yang misalkan setelah pandemi ini kan angka kemiskinan justru lebih misalkan meningkat begitu. Ada efek juga nggak di sektor hukumnya, misalkan karena miskin akhirnya pencurinya banyak begitu, karena miskin mafia hukumnya tambah juga, atau bagaimana kira-kira, ada efeknya nggak? Ya ini kan pesan kepada kita semuanya, termasuk kepada pemimpin kita baik di daerah maupun di pusat. Ya semua masalah itu pasti ada penyebabnya, semua masalah juga pasti ada solusinya. Nah, jika kemudian kita mengkerucutkan kepada persoalan sosial atau persoalan ekonomi, pasti ada arahnya ke sana. Di dalam beberapa kunjungan kami ke daerah, gitu kan, dalam beberapa pendalaman data atau laporan dari mitra kami, dari penegak hukum, itu kelihatan sekali kok. Pada saat ekonomi lagi turun ini kemudian kriminalitas meningkat. Ketika kondisi ekonomi ini lagi baik, kriminalitas ini juga berkurang. Itu linier sekali gitu. Karena sesungguhnya makanya untuk untuk memitigasi persoalan-persoalan kriminalitas itu juga tidak bisa dilepaskan terkait dengan bagaimana kemudian akses ekonomi itu yang bisa tertata dengan baik, dipastikan bahwa masyarakat itu juga bisa mengakses kesejahteraannya dengan cukup gitu. Karena jika masyarakat nggak bisa makan, jika masyarakat susah mencari kerja, ya pasti akan ada akses atau persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kan. Nah ini sebetulnya mudah dikatakan, makanya seperti saya katakan tadi, dua pasangan adil dan makmur itu harus jalan. Gampang. Nah makanya kembali jika kita mau hitungan politik itu kan bukan ilmu sosial saja, juga ilmu matematika juga gitu. Artinya paling sederhana jika kalau kami di DPR ini kan kewenangannya terbatas ya. Kalau yang mengurusi rakyat ini ya eksekutif. Misalkan kalau di Bojonegoro ini mestinya ya bupati dan segala perangkat-perangkatnya. Di sanalah bupati yang tahu bahwa anggarannya berapa, APBD-nya berapa, anatominya seperti apa, membuat kerangkanya seperti apa, yang kemudian keberpihakannya mau ke arah kemana. Nah tentu saya yakin jika kemudian postur APBD itu dibedah, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, penyelesaiannya di mana dulu gitu. Mungkin akan lebih cepat menyelesaikan persoalan di bawah. Dan memang membangun itu juga bukan hanya diartikan membangun fisik ya. Gitu ya Pak ya. Ya, membangun sumber daya manusianya juga penting, menyiapkan. Makanya pembangunan yang berkeadilan, adil buat fisiknya, adil buat manusianya juga penting. Sama-sama penting. Sama-sama penting.
kalau kan jenengan sudah lama di Jakarta, melihat Bojonegoro itu seperti apa sih kalau dari pusat gitu? Bojonegoro ini terkenal dengan apanya begitu kan? Ada dua hal ya, dua sisi yang saya lihat. Nggak usah di Jakarta, Bos. Di mana? Di internasional tuh Bojonegoro indahnya luar biasa. Gitu ya, seksi berarti. Luar biasa. Ini bukan hanya Indonesia, luar negeri pun melihatnya luar biasa. Kenapa? 25% cadangan minyak nasional kita ini dari Bojonegoro, Bos. Gitu Pak ya. Iya. Penyumbang terbesar. Nah, asumsi masyarakat, asumsi kawan-kawan saya dari luar negeri, di Jakarta, dari pengusaha, Bojonegoro ini luar biasa kotanya. Luar biasa sejahtera masyarakatnya. Ya masuk akal karena APBD-nya juga sudah cukup besar gitu. Logika itu tidak bisa disalahkan. Tapi sisi yang lain saya melihat juga memang masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan di Bojonegoro ini. Mana yang akan diprioritaskan ya monggo, tentu itu juga belajar dari bawah. Tapi yang menurut saya yang harus menjadi PR siapapun yang di Bojonegoro termasuk kita adalah bagaimana kemudian kita mengurangi tingkat kemiskinan di Bojonegoro ini, menambah sejahtera, memberikan ruang yang lebih adil, yang lebih cukup kepada masyarakatnya menjadi penting. Karena kebutuhan masyarakat ya mau tidak mau ya itu tidak dilepaskan dari bagaimana sektor kesejahteraan, sektor ekonomi, kesiapan SDM kita untuk untuk menyongsong globalisasi atau kompetisi yang lebih keras ini juga menjadi penting. Bahaya juga ke depan kalau generasi-generasi muda Bojonegoro ini hanya menjadi penonton di Bojonegoro ini. Ya kita tahu sektor ekonomi yang terbesar penopang Bojonegoro salah satunya adalah minyak dan gas. Kita tahu bahwa di Bojonegoro ini hanya menjadi sumber. Nah, kemudian hilirisasinya ada ke Tuban. Nah, kita tahu yang akan mendapatkan kemanfaatan besar nanti Tuban. Dengan dibangunnya kilang, dengan dibangunnya kawasan industri. Saya nggak tahu ketika nanti ada bupati yang kemudian out of the box, kemudian melihat bahwa di kita ini di tingkat hulu minyak, energi termasuk gas ini kemudian hanya sebagai penghasil, ya tidak akan banyak lapangan kerja yang terbuka setelah itu semuanya jalan. Nah, apa yang dinikmati masyarakat secara direct, secara langsung sudah tidak ada lagi. Mungkin dalam pembangunan itu masyarakat masih merasakan ya yang lainnya. Tapi kalau setelah ini settle jalan, ngalir lewat pipa ya sudah. Pengangguran banyak lagi. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau mengurusnya pengangguran. Siapa tahu bagi hasil minyak yang besar, APBD ini kemudian pemerintah mampu membuat terobosan-terobosan yang lebih baik, misalkan membuat kawasan industri karena di sini sumber energinya ada, toh juga ke pelabuhan, ke Tuban, ke Gresik juga tidak terlalu jauh, begitu ya. Jangan sampai seperti saya katakan tadi, kita sumber energinya, tapi yang menikmati nanti iya, yang maju adalah Tuban, Gresik, Lamongan, karena mereka berani membuat terobosan, misalnya membuka kawasan industri. Kemarin jenengan kan sudah mencoba bandara di Ngloram. Ngloram. Kelihatannya ini juga bagian dari kolaborasi antar daerah gitu untuk pembangunan kawasan. Kalau menurut jenengan bisa diceritakan pengalaman naik pesawat dari Jakarta ke Ngloram itu bagaimana gitu? Kalau saya sebagai salah satu orang yang punya kepentingan di Bojonegoro, Tuban ini, saya sangat senang dan menyambut baik hadirnya Ngloram itu, begitu ya. Nah, tentu harapan kita itu akan menambah aktivitas ekonomi gitu ya, memudahkan sehingga harapan kita investasi bertambah, kemudian roda ekonomi berputar, kemudian melahirkan circle ekonomi di tingkat bawah dengan adanya bandara, memudahkan arus bisnis. Tujuannya kan begitu. Nah, saya tidak tahu kemudian saat sekarang ini bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kemudian mengoptimalisasi hadirnya fasilitas itu untuk khususnya untuk Cepu dan Blora sekitarnya, dan pasti di Bojonegoro Tuban juga
pasti akan mendapatkan, karena secara waktu kan kita sudah sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan begitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin serasa naik pesawat charter saya, Mas. Wah, nikmatnya luar biasa. Kira-kira ketagihan atau gimana? Saya pikir rame gitu. Iya. Satu pesawat itu isinya kira-kira hanya 5 orang kemarin. Seperti yang punya pesawat begitu ya. Iya, saya tidak tahu apakah karena habis Covid gitu. ataukah kemudian memang kemudian apa ya, roda ekonomi atau investasi ataukah bisnis ini juga belum berjalan sesungguhnya gitu. Tapi faktanya yaitu saya kemarin menikmati serasa punya sendiri. Iya. Oke. Sementara diskusi kita hari ini itu, nanti kalau ada waktu lagi saya minta waktunya juga, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini di podcast Radar Bojonegoro, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Red.